Pernah Pak Eka jalan kaki pulang setelah nganterin pasien katanya gitu dari rumah sakit apa RSUD, Ya. jalan kaki pulang ke rumah. Udah 2 kali. Jadi nggak ada transport Nggak khusus, ada. nggak ada misal biaya pengurusan segala macam nggak ada. Jadi Itu mah sukarela saja gitu. sukarela aja. Tarik kadang-kadang ya orang, Pak makasih ya gini-gini. Ya udah, yang penting di situ sembuh ya. Mau bergerak untuk sosial, mengantarkan ke rumah sakit walaupun pulangnya harus jalan kaki gitu ya. Iya. Kebetulan emang jamnya jam malam. Hampir pagi dini hari, sekitar jam 2-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kita di Zero One Official. Kali ini kita mengundang salah satu pengurus wilayah yang mungkin sudah akrab kita kenal dan kita lihat bersama. Ya, selain pengurus wilayah di RW 1 Cikaret ini, dia juga aktif di berbagai atau aktif di kegiatan sosial lainnya. Ya, kita kenalkan sekarang. Selamat datang pada Bapak Eka Priyatna. Selamat datang. Sehat Pak Eka? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya baik Pak Eka. Terima kasih sudah datang di podcast kita nih Pak Eka dengan Ya, apa adanya, seadanya ya Pak Eka ya. Ya kita sebelum melanjut jauh Pak Eka, aktivitas Pak Eka saat ini apa nih Pak Eka? Kalau saat ini kita lagi disibukkan dengan bantu-bantu orang sakit, pasien, terkadang 24 jam. Kita ada telepon dari luar, nggak di Cikaret aja kita jalan, kita di luar kota Bogor juga. Alhamdulillah kita ada rekan-rekan tim juga dari kesehatan, saling menyambung, saling kontak, saling bantu. Ya. Itulah keseharian kita. Nah itu yang menarik pemirsa. Jadi selama ini kita taunya itu kan warga atau pengurus di sini taunya Pak Eka ini sebagai ketua RT 1 ini selalu sibuk nih gitu kan. Selalu bolak-balik ke rumah sakit gitu. Banyak yang bilang kerjanya di rumah sakit atau bukan sebenarnya gitu. Bukan. Kita ini di sosial. Nomor kita ini udah kemana-mana. Mau orang udah di save, dari awal kita udah bantu sama dia di save. Nih kesini aja nih, ke Pak ini aja, coba kontak. Dia bisa bantu di dalam segi kesehatan untuk membantu di rumah sakit. Kalau kesulitan ruangan untuk BPJS, kalau yang tidak punya BPJS sok mangga, masih bisa gratis dengan cara BPJS UHC darurat. Oke, itu kita bahas nanti lebih lanjut. Nah sebelumnya nih Pak Eka sebagai ketua RT sudah berapa tahun sebenarnya? Kalau untuk dari awal ketua RT kita itu udah 3 periode. Kalau 3 periode tahun lah sekitar 15 tahun. 15 tahun kurang lebih lah. 15 tahun sebagai ketua RT 1 di wilayah RW 1 Kelurahan Cikaret ya. Kalau untuk tingkatan tahun kan ada yang pertama cuma 3 tahun, kedua 3 tahun. Nah, ini kan sekarang 5. Berarti 11 tahunan 11 tahun ya. lah. Oke. Menjabat mau 11 tahun. Ya. Waktu menjabat RT ini memang awal itu Pak Eka pengen jadi RT atau gimana? Pada dorongan dari masyarakat gitu? Sebenarnya dari awal kita itu saya bukan nggak mau nyalonin ya. Cuman kan sebagian masyarakat melihat keseharian saya mungkin kan giat di wilayah, aktif. Ya mungkin warga menilai dari situ. Sebenarnya niat nggak niat. Cuman saya juga lihat dari untuk mengembangkan wilayah ini siapa gitu kan. Gitu. Wilayah RW 1 RT 1 ini. Ya. Nah kalau dilihat dari yang lain kan kita bukannya nggak percaya, nggak memungkinkan lah. Tapi kan kita juga harus melihat wilayah kita harus gimana ini untuk kedepannya. Yuk kita bareng kerjasama, gotong royong dengan masyarakat. Akhirnya mereka setuju, ya udah mau nggak mau. Yang namanya kalau udah masyarakat ngangkat, menaikkan kita, yang mempercayai kita, ya mau nggak mau. Ada beban juga sih, cuman ya kita jalanin aja dah. Yang penting mereka mau secara ininya kerjasama, kerja bareng gotong royong, jangan nunjuk jadi RT. Tapi pas kita pelaksanaan nggak dibantu, nggak gotong royong, sama aja bohong. Kita juga yang capek, gitu.
Tapi selama ini warga bisa diajak kerjasama seperti itu untuk gotong royong gitu. Ya alhamdulillah untuk sementara ini ya, kita 3 periode ini alhamdulillah bantu. Cuman kita natapkan beberapa orang yang aktif, kita kasih contoh, alhamdulillah mereka juga ngikutin. Kalau yang emang sibuk cok mangga aja, kita nggak memaksa untuk kerja bakti, kerja gotong royong, karena mereka juga kan punya kepentingan, kepentingan kerja, apa ada acara apa, kita nggak bisa mengganggu, mangga aja. Kalau yang nganggur, yang emang nggak kerja, libur, mangga sok kerja sama. Oh, Itu alhamdulillah kita laksanakan, mereka mau gotong royong. Oke. Terus ini kita yang menarik tadi di awal pembicaraan bahwa Pak Eka ini juga sering mengurus orang-orang yang membutuhkan pertolongan dikala sedang sakit ya, atau dengan urusan dengan rumah sakit lah gitu kan ya. Betul. Itu Pak Eka itu berdiri sebagai relawan di sini, apa emang ada instansi khusus? Kalau di sini kita berbicara relawan, terus ya di sosial juga kalau kita nggak punya jiwa sosial itu nggak mungkin masuk, nggak mungkin menyatu atau mendarah daging. Jadi inisiatif sendiri, jadi bawaannya bawaan gimana ya? Kalau kita ada yang emang mau minta bantu untuk ke rumah sakit, kita nggak bisa dipaksa. Tapi kalau hati nurani udah menyebutkan ini harus ditolong, ya udah kita harus laksanakan mau jam berapapun. Kalau saya masih standby lah, belum tidur gitu kalau malam. Jadi itu ya kesibukannya ya. Jadi selain mengurus wilayah sebagai ketua RT, tapi lebih condong lebih banyak membantu warga masyarakat yang membutuhkan saat ada urusan di dengan rumah sakit ya, dengan kesehatan gitu ya. Membantu lah. Nah, itu awal mulanya terjun ke bidang itu, sosial khususnya membantu warga yang sakit itu gimana awal mulanya? Diajak orang kah atau memang ini inisiatif sendiri gitu? Kalau untuk diajak orang banyak ajakan, cuman kalau tidak ada ajakan dari diri sendiri, jiwa sosial itu nggak ada, nggak mungkin. Kadang berbicaranya kalau orang udah ngajak, yuk gini untuk membantu kesehatan. Kalau nggak sehat tetap aja. Mereka itu cuma setengah, di tengah-tengah udah aja berhenti. Kalau udah menjiwai hati nurani untuk membantu masyarakat, itu nggak bisa nolak. Mau jam berapapun kita jalan. Oh gitu. Tapi berarti kan ada pembagian waktu ya? Ada. Antara tugas sebagai ketua RT dan sebagai relawan. Ya. Nah itu cara membagi waktunya gimana tuh? Apa memang kan kadang yang sakit itu tidak ada waktu misalkan gitu kan, maksudnya tidak kenal waktu nih, dia sakit jam berapa atau kapannya, sedangkan harus ada kepentingan di wilayah juga. Nah itu ngebaginya gimana? Nah kadang emang ngebaginya kalau kebetulan kita lagi pas waktunya ya kita jalanin enak bagi waktu. Tapi kalau emang bentrok sama tugas wilayah, kadang-kadang kita memalumin mereka tahu kita itu mau membantu orang sakit. Jadi mereka udah aja besok Pak RT, kalau udah beres selesai balik bisa diselesaikan untuk masyarakat atau ketemu wilayah. Jadi bagi waktunya. Jadi mereka warga selalu mengasih waktu kita untuk membantu orang sakit. Jadi lebih condong ke memilah mana yang lebih penting dulu ya, yang harus didahulukan gitu kali ya untuk ini ya. Ya alhamdulillah mereka paham. Ya. Terus kendalanya di lapangan saat membantu warga yang sakit itu apa sih sebenarnya? Kalau kendala itu sebenarnya kita ya disebut kendala ada juga kita nggak bisa nyebutin. Kalau udah jiwa memanggil, kadang-kadang misalnya kita transport nggak ada mau berangkat ke rumah sakit. Nah di pihak pasien tolonglah jemput. Kalau emang dia istilahnya harus urgent, saya minta dijemput. Saya kalau emang kita lagi ada uang buat ongkos, kita berangkat aja. Kita nggak menuntut buat ongkos harus minta ke pasien, nggak juga, nggak boleh itu. Oh jadi nggak ada transport khusus, nggak ada misal biaya pengurusan segala macam nggak ada. Jadi sukarela saja. Sukarela aja, tarikan dari hati nurani. Terus kita ada ongkos ya kadang-kadang kalau emang dikasih ya kita ambil, asal jangan minta. Kadang-kadang ya orang, Pak makasih ya gini-gini, ya udah yang penting di situ sembuh ya, yang sakitnya. Semoga rezekinya banyak gini ya. Nah kita dari mana aja dapat, nggak ketahuan, bukan dari mereka juga. Nah itulah. Ya memang gitu ya. Jadi intinya warga mau ngasih gitu kan. Tapi gini Pak Eka, sempat saya dengar dari seseorang
teman saya ya Hmm. pernah mungkin benar atau tidaknya ya ini kita Pak Eka yang bisa jawab ya. Ya. Pernah Pak Eka jalan kaki pulang setelah nganterin pasien katanya gitu dari rumah sakit apa RSUD, Ya. jalan kaki pulang ke rumah Udah 2 kali. 2 kali. Itu Karena memang tidak ada Memang ongkos, tidak ada uang. ongkos, habis ongkos, nggak ada uang. Awalnya kita cuman berangkat, uang sebalik aja. Saya pikir kalau kita masih di lokasi Bogor, ngapain sih? Anggap aja jalan-jalan, sehat kok. Udah dialami 2 kali. 2 kali kita ngalamin kesananya, alhamdulillah sih rezeki ada aja. Ya gitu. Mm-mm. Jadi Biar dari manapun. tapi pada saat berangkat tapi memang pakai ongkos. Pakai ongkos tetap. Nah, gitu. Mm. Pulangnya tidak saat itu tidak sama Nah itu sekali kebetulan. tidak bawa uang. Kebetulan gitu. emang jamnya jam malam. Hampir Hmm. pagi dini hari sekitar jam 2-an. Anggap aja lah begadang. Itu pulang jalan Pulang. kaki nyampe itu. Nyampe. Kadang-kadang suka ketemu di jalan sama emang pasien yang pernah saya bawa. Oh gitu. Pak mau kemana? Mau pulang. Kok jalan kaki sih? Kehabisan uang Pak, ongkos. Ya udah ikut saya, yuk saya anterin ke rumah. Nah itu udah terjadi ke saya sekitar 5 kali Oh gitu. ketemu di jalan. Tahu nggak kenal, lupa lagi orangnya. Padahal itu pernah dibantu sama saya. Nah, hebat. Salut. Maksudnya ya pernah tidak punya uang sama sekali tapi masih mau bergerak untuk sosial, mengantarkan ke rumah sakit walaupun pulangnya harus jalan kaki gitu ya. Ya itu salut lah. Jadi ada kepuasan tersendiri habis jalan kaki. Intinya kita udah gulung pasien, dapat ruangan, sampai ketemu beberapa hari, ngabar-ngabar, sembuh belumnya, kita harus dapat kabar. Gitu. Terus satu hal yang membanggakan atau bikin puas kalau saat mengerjakan sosial itu, mengurus pasien itu apa sih? Kalau kepuasan, satu hal itu pasien kalau udah masuk rumah sakit, saya bawa ke rumah sakit, kita dengarnya sembuh, kita ketemu silaturahmi, ngobrol-ngobrol, orang itu sehat kembali. Itulah kepuasan. Oh gitu. Nah, kalau emang pasien harus meninggal itu takdir. Kita nggak bisa apa-apa. Kita yang penting udah berusaha membantu dokter juga. Ya gitulah, berusaha syariat kasarnya. Oke. Begitu. Satu hal yang mau nanya khusus nih tentang kesehatan. Ya. Kebenaran kan biasanya itu sekarang saat ini kan ada permasalahan di BPJS ya. BPJS yang apa sebutnya PBI ya, yang dari pemerintah. PBI. Ya. Itu kan. Kadang katanya ada orang yang misal PBI saya BPJS saya sudah tidak aktif gitu kan, atau hilang lah gitu kan. Itu memang prosesnya bisa diurus lagi atau memang tidak bisa? Kalau untuk pelaturan sekarang yang kita simak dari kemarin-kemarin info dari Mensos kayak dari anggota DPRD begitu. Jadi sebenarnya BPJS itu tidak bisa diaktifkan lagi, yang PBI yang nggak aktif. Tapi kalau urgent untuk ke rumah sakit itu bisa. Kita dengan BPJS UHC. Dengan syaratnya harus ada surat dari puskesmas, surat dokter, hasilnya. Yang penting intinya ada surat dari dokter. Kita ajuin ke BPJS UHC. Otomatis insya Allah kita upload ke kelurahan, ke Kemas, segala syarat-syarat udah beres. Insya Allah itu dalam sekitar 3-4 jam aktif. Tapi pasien itu udah ada di rumah sakit. Jangan pasien masih di rumah kita ngajuin nggak akan bisa. Ya, berarti, jadi ada surat rawat inap. Oh gitu. Jadi berarti Pak Eka tapi ngurus orang yang sakit itu berarti Pak Eka dari awal ya. Maksudnya dari awal. Misalkan gini nih. Pasien ada yang BPJS-nya tidak ada, gitu kan, tidak punya BPJS atau mungkin BPJS-nya tidak aktif. Ya. Itu pengurusannya kan berarti kan kalau yang saya tahu itu harus ke Dinsos segala macam gitu. Oh, yang sekarang itu sebenarnya kita udah semua patokannya di kelurahan. Kalau kita belum ke kelurahan, ke Kemas, mau ke Dinsos ke ini pun kadang-kadang nggak tembus. Nah, nggak tembus. Ternyata gimana ininya? Yang penting kan Dinsos itu sudah mengelarikan cok ke kelurahan dulu. Udah proses itu dari kelurahan langsung ke Dinsos, barulah di situ bisa ACC. Gitu. Tapi ada rasa menyesal nggak Pak Eka ketika ngurus satu orang pasien misalkan ya? Tapi pasien itu saat pengurusan administrasinya belum beres, tapi pasien itu sempat meninggal gitu, keburu meninggal. Oh, kalau itu ya itu emang sebenarnya ya emang gimana ya, itu yang sulit ditebak.
terkadang jadi bingung, ini belum beres terus pasien udah meninggal, mau nggak mau itu pasti masuk umum karena emang udah peraturan dari rumah sakit. Di umum tuh maksudnya berbayar. Bayar, perbayar. Kalau pasien yang nggak punya uang sama sekali. Nah itu solusi yang saya susah itu kadang-kadang. Saya udah ngalamin berapa kali. Ini harus selesai 3 kali 24 jam. Terus pas di IGD dia meninggal, itu peraturan rumah sakit tetap harus umum. Terus saya bilang kalau nggak punya gimana? Ya saya juga dengan aturan. Gitu. Itu yang paling sulit. Oke. Ini silakan PK diminum dulu. Merokok bebas. Ada ya? minumnya nih. Oke, saya juga mau merokok dulu nih. Oh, sudah merokok. Kirain nggak ada air dari tadi, saking seriusnya ngobrol. Oh, kering ya. Ngering ya? Lumayan ya. Ya. Nah, sekarang gini PK. Ini tadi tentang masalah sosial di kesehatan ya. Ya. Sekarang kan gini, pemirsa juga tahu lah di wilayah RT 1 ini terkenal banjir. Banjirnya parah lah, bisa nyampe 1 meter lebih. Itu di wilayah pinggir sungai di RT 1 gitu kan. Nah ini kita masuk ke topik ini di kewilayahan. Itu banjir itu setiap hujan banjir atau memang banjir musiman di wilayah RT 1 itu? Enggak juga ya, kalau emang tergantung gede hujannya. Kalau udah hujannya gede, minimal 2 jam itu udah dipastikan naik. Naik juga tergantung, misalnya dari atas nggak hujan cuma di sini ya standar kadang-kadang. Kalau keseluruhan hujan bisa jadi naik. Itu udah bisa melewati batas TPT. TPT udah nggak kelihatan. Udah kerendam Udah ya ya. doang, kerendam. Terus langkah apa sih yang Pak Eka sebagai RT sudah lakukan untuk menangani banjir itu? Langkah kita semaksimal mungkin kalau udah banjir mulai naik, kita udah antisipasi ke masyarakat. Masyarakat di RT 1 yang emang rumahnya dampak kena banjir, dia udah terbiasa. Terus udah warning juga, kita juga punya tim anak muda. Kalau udah mulai naik-naik, mereka itu udah siaga. Udah mulai benah-benah, anak kecil maupun orang tua udah pada naik ke atas. Nah udah pintu-pintu mulai dikunci, standby barang-barang yang di bawah dinaikkan ke atas. Jadi awalnya mulai naik itu mereka udah standby, udah melihat mengontrol ke air. Debitnya naik segimana dia udah langsung standby. Tapi pernah banjir terjadi malam banget gitu kan? Karena saat warga pada tidur gitu kan? Kalau malam banget itu belum pernah, kebanyakan sesudah maghrib, sesudah isya. Pernah malam-malam ya sekitar jam 9-an, nggak terlalu malam. Alhamdulillah kalau untuk malam jam 1, jam 2, jam 3 belum pernah. Jadi kebanyakan banjir itu minimal sesudah maghrib, sesudah isya itu kebanyakan jam segitu. Tapi pas saat hujan saya itu alamin. memang curah hujannya besar. Curah hujan gitu ya? pas besar. Kalau hujannya biasa atau kecil enggak gitu ya? Enggak. Paling Ya. standar lah naik. Terus kesulitan warga sebenarnya, keluhan warga saat banjir itu apa sih kebanyakannya? Kalau keluhan warga sebenarnya ya untuk dibicarakan tuh ya banyak. Ya cuman kan kita selalu mengingatkan ke mereka apa sih keluhannya, ya itulah keluhannya, capek bebenah, capek rapi-rapi kalau udahnya nge-PLT ya kan, terus ya ngurusin istilahnya bahasanya kan kadang-kadang kalau nggak standby itu kan ya buat masak apa kompor gas suka kebasahan. Udah gitu pas hujan mereka kedinginan dong. Harus gimana nih, kudu ngopi itu kan. Berarti Nah, saat hujan atau saat banjir terjadi, banjir besar ya, itu warga ngungsi dong. Ada sebagian mungkin yang diungsikan itu kebanyakan anak kecil sama orang tua. Yang lainnya mungkin ada yang standby di rumah karena untuk menunggu redanya hujan dan turun surutnya air. Oh, terus ngungsinya itu ke tempat mana biasanya? Kita ada sebagian warga yang emang sebenarnya warga yang di atas itu selalu standby, selalu siap. Mau di musola, mau di rumah warga, itu yang sekarang kebanyakan di rumah warga. Kalau di musola kan terlalu jauh kata dia. Tuh. Kata mereka itu warga yang kena banjir. Ya. Terus pengalaman yang paling berkesan lah gitu dalam saat terjadi banjir. Ya, yang paling berkesan menurut Pak RT ini, Pak RTK ini.
Yang paling berkesan itu kalau sesudah banjir ya. Mm-mm. Yang paling berkesan itu melihat mereka itu pada kedinginan karunya. Oh. Nggak ada yang ngasih sumbangan, kadang-kadang bukan sumbangan lah istilahnya. Ya apa kek buat gitu. membantu mereka. Nah kebetulan emang kalau kita ya punya rekan di luar apa gimana, terkadang ada juga sih istilahnya Pak RT kesini dulu, nih ada ini alhamdulillah. Nah itu di situ mereka paling senangnya kalau udah mereka dapat makanan mie instan Indomie sesudah ada. banjir, itu mereka yang paling mengenang di situ. Itu dari pemerintah sendiri atau dari warga sekitar? Bukan dari warga kita yang emang mereka yang melihat mungkin di grup. Kan kita juga grup RT RW ya, dari kelurahan maupun untuk wilayah RW 01. Alhamdulillah selalu ada dari info-info mereka gitu yang kebanjiran. Mungkin dengar dari WA, dari grup. Disitulah ada kepedulian ya, paling beberapa orang. Alhamdulillah segitu juga kita bersyukur. Nah itu suatu kebanggaan lah kalau saya udah melihat mereka itu udah beres banjir lelah apa gitu masak mie, wah hangat enak. Nah di situ gitu. kita lihat mereka pada senang. Udah cukup segitu sebenarnya. Oh, yang penting ada itunya ya. Adalah kita yang bantu-bantu lah. Yang bantu sih ada ya warga sekitar. Nah dari pihak pemerintah sendiri untuk pengatasi banjir ini sudah ada upaya yang dilakukan dari pemerintah. Dari dulu saya udah upaya sebenarnya, cuman kan emang lingkungan air kali itu udah menyempit juga ya, emang sempit ya. Kalau untuk dari pemerintah kita udah mengajukan TPT, ya kan, TPT ya segitu sebenarnya mah emang udah tinggi. Cuman yang kita perlukan itu pengerukan. Jadi kali itu udah dangkal, karena udah bertumpuk koral, pasir. Dia nggak valid, nggak jalan, keputar air di situ masih menumpuk. Nah jadi debit air baru sedikit aja dia udah naik, udah melebihi TPT. Nah itulah jadi cepat naiknya. Jadi yang diperlukan itu sebenarnya pengerukan sungai ya. Memang sungai-sungai sudah pada karena udah dangkal ya. Terus harapan Pak RT sendiri untuk banjir, untuk di wilayah yang kebagian banjir ini apa harapannya sebenarnya? Kalau harapan saya yang kena dampak banjir di wilayah saya maupun wilayah lain, yaitulah pemerhatian atau bantuan, terus penanganan, ya semacam pengerukan TPT lah. Itu aja untuk diperhatikan. Terutama yang paling urgent itu ya bantuan untuk ya pakaian kan, takutnya pada kebasahan, baju-baju bayi, kadang-kadang masih ada bayi kan, anak-anak kasihan kalau emang kebasahan semua. Untuk sementara ini karena udah terbiasa, masyarakat udah bisa antisipasi. Cuman yang diperlukan itu ya bahasanya apa ya? Ya itu yang tadi bilang, buat menghangatkan perut aja. Jadi mereka nggak terlalu kedinginan gitu. Kalau lagi gitu kan darurat, mereka mana sempet sih masak. Tapi gitu. belum sempat jadinya ya, bukan belum sempat, jangan berharap ya. Oh, maksudnya jangan. Belum ada sempat korban jiwa yang terjadi Belum. ya. Untuk selama ini udah beberapa tahun banjir, dari tahun kapan ya udah dulu. Yang saya tahu belum pernah ada korban yang ke bawah banjir apa gimana dari warga kita di RT 1 di bawah yang dampak banjir itu. Harapan untuk warga sendiri Ya bagi gitu. warganya. Kalau harapan untuk warga banyak sebenarnya. TPT pingin ditambah, ditinggiin, digeser pelebaran kali, pingin dikeruk. Jangan sampai banyak yang buang sampah sembarangan. Giliran banjir itu udah numpuk di situ sampah. Kalau sudah banjir. Memang sampah ya. Yang paling utama itu masih kurang lah di masyarakat kepedulian tentang itu. Jadi gini, sebenarnya di wilayah RT 1 itu paling ujung, paling final terakhir kalau banjir di situ nampak semua sampah. Nampak sampah semua di situ. Dari wilayah beberapa sungai tembusan dari RW 4 ke RW 7 kan masuk ke sini, terus dari dalam juga dari RT 5. Ya semua di situ. Tembusan-tembusan air yang dari Cikaret itu Gang Kosasi, sampah numpuk di situ. Wayahna kebagiannya dirinya sampah di RT 01. Ya, oke, itu berarti masalah tentang banjir ya. Iya. Dan tentang tadi kegiatan sosialnya Pak RT Eka, selain jadi ketua RT, dia juga aktif di sosial kemasyarakatan, khususnya di bagian kesehatan, gitu kan ya. Iya. Nah, satu hal, Pak RT Eka ini sebenarnya dia adalah wakil dari Satgas, wakil ketua Satgas Kampung Bebas Narkoba
Dan satu hal memang nih saya pengen menggali nih satu hal nih tim ya. Pak Eka ini terkenal dengan maksudnya fanatisme terhadap salah satu partai gitu kan, yang warga bilang gitu kan. Memang Pak RT Eka ini kader dari partai tersebut apa memang dari dulu memang simpatisan? Oh, saya dari dulu udah jadi kader, udah ada struktur, dari awal juga struktur udah masuk. Jadi emang kita udah nyaman di situ untuk aspirasi apa di partai tersebut. Alhamdulillah kita selalu ada support, ada bantu, dan segala aspirasi dari situ kita dapat dari dewan, dari partai kita. Jadi sudah nggak bisa berubah pindah ke partai lain. Kalau untuk berubah sih Karena kita mau ngebentuk partai baru nih sama rekan-rekan nih. Ya, partai goib deh kan ya. Ya, partai goib itu. Iya, gitu. Teka ciri. Kan di sini ada ketua PPS, dia bakal jadi ketua partai kita nantinya. Gitu. Kita dukung aja gitu. Enggak tahu dibentuk partainya namanya partai apalah gitu. Partai angin ribut, partai datang bulan. Datang gaji yang penting mah ya. Ya, udah. Luar biasa untuk podcast saat ini, cerita dari Pak RT Eka selaku ketua RT, bahkan selaku jadi penggerak sosial ya, relawan sosial. Dia bisa membagi waktunya walaupun mungkin ada hal-hal yang pendapat-pendapat yang kontra dari masyarakat itu yang udah saya pasti dengar gitu kan. Wah, Pak ada. RT Eka terlalu sibuk ngurusin di rumah sakit, ngurusin pasien segala macam. Betul. Tapi kenyataannya alhamdulillah beliau bisa membagi waktu untuk hal itu. Dan ya, salah satu hal ya mungkin bisa juga ya warga yang lain misalkan untuk minta bantuan ke Pak RT untuk hal khususnya yang sakit itu ya. Jadi saya tidak untuk Cikaret aja. Kadang-kadang nomor kita itu kita juga ada tim di luar, tim sosial kesehatan. Mereka kalau emang mereka lagi sibuk kadang dilimpahkan ke saya. Maaf nih Pak Eka nih, saya lagi bawa di rumah sakit ini ada pasien gini-gini perlu bantuan juga. Oke siap nih, saya lagi ada waktu, berangkat lah. Bagi-bagi tugas. Kalau untuk tugas kesehatan, membantu kesehatan untuk yang lainnya. Terus di wilayah ke-RT-an ada juga tugas bentrok itu. Kita bisa atur waktu. Alhamdulillah warga di RT 1 pada paham kalau saya udah ngurusin yang sakit. Mereka selalu mengucapkan, sok mangga Pak Eka, yang sakit aja dulu, saya mah gampang. Kalau Pak Eka ada di rumah jam berapa, siapnya ayo kabarin aja. Oke siap. Yang penting beres dua-duanya. Terlaksana. Ya, pemirsa, ini cerita sangat luar biasa sekali. Dan tadi yang saya maksudnya tergugah itu pengalaman dia sempat maksudnya benar-benar rasa sosialnya tinggi. Walaupun beliau tidak mempunyai uang segala sama sekali, tapi beliau tetap mengurus sampai jalan kaki loh, kebayang dari RSUD ke Cikaret pulang jalan kaki itu sampai sebegitunya gitu karena tidak punya uang sama sekali untuk ongkos ya, tapi dia tetap bergerak hatinya untuk mengurus warga yang sakit sampai insya Allah sampai sembuh gitu ya. Nah, alhamdulillah ya. Terima kasih Bapak Eka untuk bisa hadir di podcast kita ini. Sama-sama, alhamdulillah kita juga udah ditampilkan di podcast ini. Mudah-mudahan proses ini lancar ya kesananya ya. Bisa berkembang. Bisa berkembang pesat. Masih kecil-kecilan lah. Jerwan. Tapi mudah-mudahan bisa jadi besar dan terus berlanjut. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Semoga kita diberikan kesehatan mereka ya. Semoga rezekinya lancar juga. Amin. Nomor 1 rezeki lancar. Ya, terima kasih buat semuanya yang sudah menonton di podcast kita. Sekali lagi jangan lupa subscribe-nya di 01 Official, karena subscribe dari rekan-rekan pemirsa sekalian ini mungkin bisa menambah kita nanti untuk bisa lebih meluas dan bisa lebih besar untuk podcast selanjutnya. Sampai di sini saya pamit sebagai host dan sebagai rekan tim di sini mengucapkan terima kasih.
dan jangan lupa dukung channel kita di Zero One Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.